Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Muslim, NPM 18710038, kelas 5A non-reguler Banjarbaru, program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Mata kuliah Bisnis Cerdas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi 8 dan materi 9 yang akan saya bahas. Baik, di sini saya akan membuka materi 8 yang membahas tentang aplikasi bisnis oleh Bapak Heri Adi Chandra, Eskom, Mkom. Aplikasi bisnis. Apa itu aplikasi bisnis? Aplikasi bisnis suatu aplikasi komputer atau perangkat lunak komputer untuk menunjang kegiatan bisnis suatu perusahaan. Aplikasi ini kebanyakan digunakan untuk bisnis lewat media internet. Pada dasarnya, teknologi informasi, aplikasi bisnis salah satunya dapat dan memang sebaiknya dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk membuat usahanya semakin efisien dan mendorong usaha tersebut memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan usaha lainnya. Di sini aplikasi bisnis yang dipakai oleh bidang perbankan, sistem uang elektronik, ATM, kartu kredit dan debit, penyimpanan data, pemrosesan transaksi secara online, pembayaran tagihan secara online. Itu untuk di bidang perbankan. Dan untuk di bidang perdagangan, memproses data transaksi dalam jumlah yang banyak, menyimpan hasil transaksi, persediaan barang-barang stok, pembuatan laporan keuangan, faktur, surat-surat, dokumen, dan lain-lain, selain pembayaran tunai secara elektronik. Dan di bidang industri, CAM, Computer Aided Manufacturing, untuk meningkatkan produktivitas. CAD, Computer Aided Design, untuk merancang produk industri misal mobil dan lain-lain. Penggunaan robot yang dikendalikan oleh komputer dari jarak jauh. Itu untuk di bidang industri, penggunaan aplikasi bisnis. Dan untuk di bidang kedokteran, aplikasi bisnis yang digunakan yaitu aplikasi yang membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit pasien. CAT, Computer Axial Tomography, untuk menghasilkan gambar sinar X bergerak. Membantu tunanetra membaca dengan teks khusus, menyimpan riwayat penyakit pasien, pengkajian karyawan rumah sakit. Pengelolaan persediaan obat-obatan, itu untuk di bidang kedokteran. Dan untuk di bidang pendidikan, aplikasi bisnis yang digunakan yaitu CBE, Computer Based Education, sebagai alat pembelajaran. CAI, Computer Assisted Instruction, digunakan pendidik untuk menyampaikan arahan dalam pelajaran, menyimpan data-data pendidik dan para murid, materi belajar dan soal-soal ujian maupun latihan. Dan untuk di bidang seni, synthesizer digunakan untuk bunyi alat musik seperti bunyi gitar dan piano, untuk proses penciptaan lagu, untuk menghasilkan animasi dalam film-film kartun dan special effect. Itu untuk di bidang seni. Dan untuk di bidang penelitian, sains, penyelidikan tenaga nuklir dan pemrosesan data, penelitian ruang angkasa, ramalan cuaca seperti pengambilan gambar awal. Itu untuk di bidang sains atau di bidang penelitian sains. Dan untuk di bidang rekreasi, sumber alat rekreasi seperti game online, roller coaster yang dikendalikan oleh komputer. Itu untuk di bidang rekreasi atau di bidang hiburan. Bidang pertahanan dan keamanan atau disingkat HANKAM. Kapal perang dan kapal terbang dipasang peralatan komputer untuk membantu navigasi atau serang yang lebih tepat, untuk simulasi perang ataupun terbang.
itu untuk di bidang hankam atau pertahanan keamanan. Biasanya dipakai di dalam pertahanan seperti militer yang ada di daerah atau pertahanan suatu negara. Dan untuk di bidang komunikasi yaitu telekomunikasi yaitu telekonferensi, email, voicemail, dan lain-lain. Modem sebagai alat sarana komunikasi antar komputer dengan internet, itu untuk bidang komunikasi. Dan isu sosial berarti terdapat dampak positif maupun negatif. Ya pastinya di suatu penggunaan aplikasi di bisnis maupun lain-lainnya pasti mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Untuk dampak positif yang ditimbulkan oleh aplikasi bisnis yaitu 1. Komunikasi yang lebih baik, 2. Transportasi data yang cepat dan aman, 3. Pekerjaan selesai lebih cepat dan akurat, dan 4. Efisiensi tenaga kerja. Itu untuk dampak positif. Dan untuk dampak negatif yang ditimbulkan, 1. Manusia tergantung dengan komputer, 2. Kehilangan pekerjaan karena komputer lebih cepat dan teliti, 3. Hacker yang merusak data-data dalam komputer walaupun sudah di paspor. Itu untuk dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh bisnis cerdas. Jadi banyak bidang-bidang yang sudah menggunakan aplikasi bisnis di dunia modern saat ini. Salah satunya bidang perbankan, bidang perdagangan, bidang industri, bidang kedokteran, bidang pendidikan, bidang seni, bidang peneliti sains, bidang rekreasi, bidang hankam, maupun bidang komunikasi. Nah, itu untuk materi 8 yang sudah saya sampaikan, itu membahas tentang bisnis cerdas. Dan sekarang saya akan membahas materi 9. Materi 9 tersebut adalah membahas tentang perancangan aplikasi promosi dan pencarian usaha mikro kecil dan menengah di Ponorogo berbasis Android. Untuk penerbit artikel ilmiah yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Perancangan aplikasi promosi dan pencarian usaha mikro kecil dan menengah di Ponorogo berbasis Android yang disusun oleh Nizar Faisal Hakim Aliyadi dan Gulam Asrofi Buntoro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sini saya akan membahas sedikit saja yaitu mengenai inti-inti daripada yang dimaksud tadi. Media promosi yang tepat dapat membantu meningkatkan penjualan produk dari usaha mikro kecil dan menengah. Di sisi lain, dan informasi produk kecil sangat penting dan diperlukan oleh konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu media atau aplikasi yang dapat mempromosikan produk UMKM serta menyediakan informasi produk tersebut dengan tepat dan efektif. Aplikasi merupakan suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk meningkatkan akan beberapa aktivitas seperti sistem permainan, pelayanan, atau proses yang hampir ada optimis yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar yang banyak dunia. Gunakan aplikasi basis Android di aplikasi konsumen dalam memenuhi kebutuhan yang efektif. Metode adalah ini Android Waterfall menggunakan Java. Kan menggunakan Firebase bersyarat routing dengan sistem ini baik dia penilai hasil dari suara dan kita menampilkan informasi profil ini
Metode penelitian yang dipakai yaitu dalam penelitian perancangan aplikasi promosi dan pencarian usaha mikro kecil dan menengah di Ponorogo berbasis Android ini. Penulisan melakukan 2 tahapan pengumpulan data yaitu tahap studi literatur dan observasi. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari, mendalami, dan mengutip informasi pada sejumlah literatur, baik berupa makalah, skripsi, buku, dan ensiklopedia daring. Studi literatur juga dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet dan mencari data atau informasi yang dipublikasikan di dunia maya yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk metode perancangan yang digunakan adalah metode perancangan waterfall. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis atau secara berurutan dalam membangun suatu sistem. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal model waterfall dalam membangun sistem untuk mengetahui kebutuhan dari sistem yang mencakup deskripsi sistem dan analisis kebutuhan fungsional. Dan ini salah satu contoh tampilan Android yang sudah diaplikasikan, yaitu antarmuka menu toko. Pada antarmuka menu merupakan promosi, menampilkan promosi-promosi yang dibuat oleh semua pemilik usaha menggunakan. Pengguna bisa menyentuh atau mengklik salah satu promosi yang kemudian akan membuka halaman informasi toko pemilik promosi tersebut. Jadi ini adalah salah satu tampilan Android yang sudah dibuat dan diaplikasikan. Ada banyak tampilan-tampilan yang diperlihatkan di Android atau aplikasi Android yang sudah digunakan tadi. Baik, cukup itu saja mungkin presentasi singkat yang saya lakukan pada materi 9 ini. Mungkin lebih dan kurangnya dalam penyampaian kata-kata maupun penyebutan nama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.